Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama Dava Pratama NIM 045, Irana Dasyah NIM 046, Nilam Setioningrum NIM 047. Di sini kami membuat sistem jaringan LAN yang mempunyai studi kasus, yaitu di sebuah kantor Anda bekerja sebagai teknisi jaringan. Anda diminta oleh atasan Anda untuk membuat sebuah jaringan LAN, di mana ruangan atasan sebagai IP privat dan bisa mengakses ke 10 PC karyawan. Sedangkan karyawan juga bisa mengirim pekerjaan mereka ke PC atasan. Perangkat yang dibutuhkan, yang pertama ada 11 buah PC. Terdiri dari 1 buah PC untuk ruang atasan sebagai IP privat. Kemudian ada 10 PC untuk ruang karyawan sebagai IP publik. Yang kedua ada 2 buah switch, terdiri dari 1 buah switch untuk IP privat. Lalu 1 switch untuk IP publik. Yang ketiga ada 2 buah router, terdiri dari 1 router untuk IP privat, kemudian 1 router untuk IP publik. Perhitungan subnetting dari studi kasus hanya memerlukan 11 PC atau host, sehingga menggunakan slice 28, 2/4 dikurangi 2 sama dengan 14 host, menggunakan kelas C. Slice 28 artinya jumlah binary 1 sebanyak 28. Dituliskan sebagai berikut. Maka untuk mencari netmask, kita menggunakan tabel di bawah ini. Kemudian kita masukkan oktet terakhir ke dalam tabel ini, sehingga ditemukan 240. Jadi, subnet masknya ialah 255.255.255.240. Nah, sekarang mari kita praktikkan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita siapkan perangkat-perangkat untuk IP privat. Yang pertama, kita siapkan 1 buah PC, kemudian 1 buah switch, kemudian 1 buah router. Nah, jadi IP privat ini merupakan IP yang biasanya digunakan dalam jaringan yang tidak terhubung ke internet. Sedangkan pada studi kasus kami, IP privat merupakan IP yang bisa diakses oleh beberapa orang saja. Dalam hal ini adalah atasan atau bos. Kemudian untuk IP publiknya, kita siapkan 10 buah PC. Kemudian kita siapkan 1 buah switch, kemudian 1 buah router. Nah, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel straight untuk PC ke switch dan untuk switch ke router. Ini merupakan kabel straight. Pertama kita sambungkan dari IP privat. Kita pilih fast Ethernet 0, kemudian ke switch fast Ethernet 01. Kemudian switch ke router fast Ethernet 02, fast Ethernet 10. Selanjutnya kita beralih ke IP publik. Kita sambungkan dari PC ke switch-nya.
Nah, kemudian kita sambungkan dari switch ke router. Nah, lalu untuk router ke router, karena perangkat yang sama, maka kita menggunakan kabel yang berbeda, yaitu kabel crossover. Menggunakan fast Ethernet 00. Selanjutnya adalah klik router 0, lalu config pada fast Ethernet 10 yang mengarah pada PC atasan. Kemudian nyalakan port statusnya, isikan IP address-nya menggunakan 192.168.100.1 dan subnet masknya dengan 255.255.255.240. Nah, IP address ini akan digunakan sebagai default gateway pada PC atasan. Kita tunggu terlebih dahulu sampai kabelnya ini berubah menjadi hijau. Jika sudah, maka klik PC atasan atau PC 0, lalu klik desktop, klik IP configuration, isikan IP address-nya dengan 192.168.100.2, subnet masknya dengan 255.255.255.240 dan default gateway-nya ialah 192.168.100.1. Lakukan hal yang sama pada router 1. Klik router 1, lalu config pada fast Ethernet 10. Jangan lupa nyalakan port statusnya. Karena router 0 ini digunakan sebagai IP publik, maka menggunakan IP address yang berbeda dengan IP private atau PC dari atasan, sehingga IP address-nya 192.168.100.1 dan subnet masknya 255.255.255.240. Jika sudah, selanjutnya klik PC 1, desktop, dan klik IP configuration, kemudian isi IP address-nya dengan 193.168.100.2, subnet masknya 255.255.255.240 dan default gateway-nya adalah 193.168.100.1, di mana default gateway tadi ini adalah IP dari fast Ethernet 10. Lalu atur IP address-nya pada masing-masing PC karyawan dengan menggunakan IP address mulai dari 193.168.100.2 sampai 193.168.100.11. Jika sudah, selanjutnya kita akan memberi nama pada PC dari karyawan ini. Nah, ini berikut IP address dari PC karyawan. Ini.
Selanjutnya kita akan menghubungkan router 0 dan router 1. Pertama, kita buka flash Ethernet 0/0 dari router 1. Lalu kita konfigurasi IP-nya. IP-nya memiliki IP yang berbeda daripada IP private dan IP public. Port statusnya harus di-on-kan terlebih dahulu. IP routernya diisi 194.168.10.1. Max-nya diisi 255.255.240. Setelah itu kita setting IP pada router 0. Kita buka flash Ethernet 0/0-nya. Port statusnya kita hidupkan terlebih dahulu. Lalu setting IP-nya 194.168.10.2 dengan submax seperti router 1. Karena semua kabel telah terhubung, berarti jaringan telah selesai. Tetapi IP private belum bisa mengakses ke 10 PC lainnya. Maka dari itu kita harus menghubungkan IP private dan IP publik. Pertama kita buka router 0. Lalu kita melakukan routing static. Networknya kita isi dengan 193.168.100.0. Seterusnya 255.240 dengan next hop ke IP router 1 194.168.10.1. lalu kita add. Setelah itu kita setting router 1. Sama seperti kita buka routing static, networknya kita isi IP private 192.168.100.0. Submax-nya kita isi sama 255.255.240. Next hop kita isi IP dari router 0 194.168.10.2. Kita add. Lalu kita melakukan pengujian atau ping pada IP private jika ingin mengirim tugas ke IP publik. Contoh kita ingin mengirim ke PC nomor 4. Kita buka command prompt, kita ping 193.168.100.4. Kita enter. Nah, jika sudah keluar tulisan reply, berarti data terkirim ke PC 4 dengan sukses. Lalu kita coba bagaimana IP publik dapat mengirim ke IP private. Kita buka ke komputer 8. Kita buka command prompt, kita melakukan ping, lalu ketik IP private 192.168.100.2. Enter. Jika keluar reply, maka IP public dapat mengirim berkasnya atau tugasnya ke IP private. Sekian dari demonstrasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.